Kalau misal nih Mas Kamil kan ya bukan kanker payudara memang, tapi juga melewati serangkaian, terapi itu ya Mas Rektu, itu mungkin bisa diceritakan prosedurnya apa aja gitu? Sebenarnya yang saya skip kemoterapi karena Oke. di tumor saya nggak ada kemonya kebetulan. Mmm, Soft tissue yang Ya, sarkoma. mhm, Mau sedih gimana ya, ya iya, kan dibilang nggak ada obatnya kan rada heeh, gitu ya. Tapi it's okay. Saya kebetulan yang banyak operasinya, yang oke. white excision. Jadi eh, ra- apa namanya, paru saya diambil apa, eh, ada yang dipotong, Dipotong, terus dia apa, diafragma atau otot nafas yang di bawah ya, paru itu diganti sama palsu gitu. oke. Jadi kayak gini nggak kelihatan ya, Iya, tapi nggak di dalam kelihatan dong. palsu. Iya iya, Terus apa, tulang belakang saya kan udah diganti sama titan, ini juga dipasang titanium oh, 7 level jadi juga. Titan Iya. ya, oke. Jadi itu yang lumayan struggle karena Mhm, saya sempat 3 bulan di rumah sakit nginep gitu. gimana Bionic waktu Man. itu? Oh, Iya, Bionic Man. Bionic Iya. Man. Tentunya butuh ini ya Perali support Iya, sistemnya iya, yang kuat. istilahnya pas itu, dan kebetulan di Jepang itu kan nggak beda sama sini ya, perawatan Mhm, harus nggak boleh ditungguin sampai sama sekali? sama sekali gitu. Oh Jadi gitu. keluarga datang ya jenguk aja gitu. Jadi Iya ya iya. pas malam itu ya overthinking lah guys. Oh, Ya, overthinking iya. gitu ya. Apalagi pas itu saya juga dioperasi dada di ICU sempat Oh gitu. apa, diintubasi tapi bangun gitu kan kayak Horor banget dong. iya horor Horor sih. dikit ya. Apa ya, kadang-kadang saya mikir juga sempet trauma di ICU saya, Oh sempet gitu. sempet setelah itu kan, setelah itu kan kembali jadi klinisian, kembali Mhm. jadi itu bedah saraf, ya saya ke ICU kan lihat pasien kan, itu kayak Bad memory lagi muncul lagi iya ya. Iya, memorinya trip down muncul memory itu lane. Iya, iya, Oke. iya. pengetahuan sebagai dokter itu satu sisi jadi kayak handicap juga, jadi Iya. kayak Iya. kutukan juga, jadi saya tahu gitu kan. Habis ini gapai tapi gini. Iya. Iya, jadi Benar-benar. rada tahu itu jadi ini sih, jadi pelajaran yang wow banget gitu. Betul. Jadi pertanyaannya apa jadi? Oh iya, ya tadi kan wah Nah, berarti Mas kamu ini orangnya agak sering overthinking gitu iya, ya. iya, manusiawi kan? INFJ ya, betul sama kebetulan saya INFJ juga Mas. Nah itu waktu itu kan waktu pertama kali tahu nih oh Hmm, kanker gitu. ya, ya, Gimana waktu itu perasaannya? ya. eh, saya hampir sejam lebih duduk Mhm. aja di pas itu, Oh gitu, duduk aja diem, merenung. nggak ngasih tahu siapa-siapa. Pas Mhm. itu taunya habis yang terutama yang nyebar itu, habis Heeh. tahu yang nyebar itu dokternya pelan-pelan ngasih tahu bahwa ini mungkin ganas kan ya. Saya pas itu ke taman udah sendiri, udah saya inget banget scene-nya. Diem aja gitu lama. Terus habis itu pertama ngasih tahu istri. Oke. Pertama ngasih tahu istri ini gitu. Hmm. Terus kebetulan istri dokter juga, jadi kita sama-sama, kita nggak terlalu drama sih. Oke. Justru kayak nangis-nangis tuh nggak sama sekali. Kita yuk ini apa namanya? Berjuang. Berarti Yuk cepet ya untuk langsung. mencapai tahap acceptance itu cepet gitu. Enggak, Oh ya enggak belum. aksennya mungkin beda Belum, ya. belum. Oh Masih oke. masih ini ya, masih bargaining gitu ya. Bargaining Angry-nya gitu. mungkin ada Oh ya. Cuma angry. mungkin orang kan itu ya, Iya. sampai acceptance kan ada angry, bargain. Tahap-tahapnya ya. Iya, Ya, ada tahap-tahapnya. mungkin acceptance-nya juga saya punya milestone sendiri, tapi lagi-lagi keberuntungan sebagai orang medis, ya udah Iya. ini kalau kayak gini Harus dijalani. harus dijalanin gini gitu. Iya. Terus pas itu kan dokternya inform konsen bareng-bareng, Iya. operasinya torakotomi gitu kan. Wah, Dibuka dadanya. gede. Oke, torakotomi model apa? Terus saya lihat-lihat biasa lihat internet Wah. torakotomi kayak apa. Wah, ini saya yang dioperasi gini dibuka. Itu ya rada pasti ada struggle-nya juga Dan untuk itu manusiawi kan. manusiawi Banget, manusiawi ya. dan takut lah, takut, takut ada nggak takutnya. bangun lah, gila Iya, Pak. iya. Gila ya. Ya, apa jadi apa ya? Ya motivasi untuk bertahannya ya anak-anak. Pas itu anak saya Oh, 2, iya. baru yang kedua justru gini, cerita balik lagi pas saya tahu itu adalah sekitar bulan April. Ya. Saya operasi September. Ya. Kenapa Lumayan saya lama menunda? Karena Anak saya lahiran. oh. Ah. Oke. Ya, Maksudnya jadi lahiran anak anak yang kedua, kedua. ya, Istri saya lahiran nungguin anak istri. kedua. Nah, Oke. jadi itu yang bikin saya menunda persiapan segala macem.
menunda itu. Jadi saya sekarang relate ke pasien gitu. Ya. Bu, ini harus cepat Bu. Tapi kan keluarga Iya. mau berunding Iya, dulu. iya, It's Ya udah. privasi mereka gitu. Karena kita harus ngasih tahu A Betul. sampai Z. Kalau Iya. nunda konsekuensinya gini. Ya, ya. Kalau nunda berapa lama gini. Dan kadang-kadang kita harus nanya lebih personal kayak Oh, menundanya iya, kenapa iya. kalau boleh tahu. Mungkin anaknya ada yang nikahan, Iya, ada iya, yang ini harus inilah hak It's human. mereka. Ya. Hak mereka. Jadi saya nggak, kadang-kadang kita rada lupa kan. Iya. Oh, ditunda Kok sih ditunda Bu. sih? Iya, Iya, ini kalau ini kayak kadang kita suka marahin pasien kan, Iya, yang iya, ke hal-hal yang mungkin kita terlalu banyak ngejudge gitu. Nah, Itu iya. pelajaran juga. Oke, Ya, itulah kayak gitu sisi sih. baik dari situnya Iya. ya. Tapi kan eventually waktu itu kan cuman istri yang tahu ya Mas. Iya. Eventually teman dekat, keluarga besar juga akhirnya tahu Iya, juga iya, gitu. iya. Gimana persepsi mereka? Ngerasa nggak sih kayak ada perubahan sikap dari mereka ketika tahu kalau Masnya itu kanker gitu? Ya, mungkin ini ya, nggak semua saya kasih tahu, pasti milih-milih. Saya istri terus keluarga dekat. Kebetulan keluarga saya itu pada dokter juga. Oke. Jadi dan apa ya, nggak banyak drama. Itu saya syukuri. Iya. Saya syukuri. Oh ya gini. Tapi katanya sih di balik itu mereka juga di balik itu apa ya, ada sedihnya gitu. Ceritanya setelah semua lewat sih. Tapi pas itu saling dukungnya adalah dengan yuk bisa gitu. Saya malah benar-benar nggak ingat ada yang nangis pas itu. Terus abis itu keluarga istri juga mirip-mirip kayak gitu. Terus ke teman-teman itu saya ngasih taunya setelah saya balik ke rumah, tapi kan saya pakai apa namanya TLSO, pakai penyangga leher sama dada karena implan itu sama rekonstruksi tulang punggung itu 3 bulan. Jadi kan saya emang kelihatan kan, mau nggak mau kelihatan. Iya. Itu baru ngasih tahu share ke semua. Gimana terus mereka? Salah satu yang bikin saya masuk share justru itu kayak lucu sih. Jadi ada temen yang tahu kan, itu ada yang nyeletuk gini, kamu kebanyakan lari sih gitu. Oh, Itu satu sisi jahat. Iya. Tapi thanks to him, karena itu saya daftar maraton pas saya masih pakai itu. Gitu. Saya daftar 2018 akhir malah tuh. langsung daftar maraton ya, dibilangin kebanyakan lari malah tambah lari lagi ya. Itu secara emosional rada ngawur sih saya. Emotionally saya mau membuktikan. Soalnya saya ngerasa itu ada stigmanya di situ bahwa stigma gimana itu Mas? Saya apa ya? Saya dianggap selesai gitu kan. Sama mungkin itu salah satunya tadi ya, kebanyakan lari terus loh kok lari disalahin gitu kan ya. Iya. Terus jadinya saya malah melakukan hal yang sebaliknya dan energinya saya naturally energinya mereka itu saya bikin ke fundraising buat jadi saya ngerasa dikasihani banget. Saya nggak suka. Kebetulan sebagai pejuang kanker pas itu saya paling nggak suka dikasihani gitu kan. Jadi saya cenderung bahkan teman-teman di Jepang yang di lingkungan itu nanya kan, yang Indonesia terutama, kamu sakit apa? Enggak, tumor biasa kok. Oke. Iya, nggak ada yang tahu gitu kan ya. Karena saya menghindari itu dikasihani itu. Saya setelah pakai itu pun beraktivitas kok, beraktivitas baik, terus daftar maraton, terus pas itu ada yang ngusulin, Mil kalau itu teman dekat yang support, ini aja bikin fundraising kayak di luar negeri gitu kan, di Indonesia waktu belum itu belum trending ya. Dulu ini nyebut merek dikit, kitabisa.com baru ada pas itu. Iya. Yang bisa nyumbang secara online kayak gitu. Terus buat kanker, oh iya ya, bisa juga ya gitu. Saya pas itu saya nyari-nyari yayasan yang bisa disumbang. Terus habis itu saya pengumuman bahwa saya kena kanker. Tapi pas udah berjalan, udah hampir remisi itu, udah selesai tapi nunggu MRI selanjutnya. Itu saya pengumuman sambil saya kasih link. Endorse tipis maksudnya. Iya, kasih link buat fundraising. Jadi kalau kamu kasihan sama saya kasih supportlah mereka gitu. Karena saya sudah terlalu beruntung di sini.
yang nggak beruntung banyak. Betul. Itu luar Kayak biasa gitu. sih Mas. Oke. Dan it means cancer is not the end of everything Yes, gitu itu kan. yang saya Betul, mau betul. kasih tahu ke Betul. teman-teman. Dan justru malah bisa menimbulkan energi positif buat yang lain Ya, just ya, lewat karyanya Mas Kamil salah satunya gitu. Buktinya juga bisa mendirikan Miles to Share, bisa masih bisa lari maraton justru. Terus Rutin, juga masih rutin. bisa rutin sampai sekarang ya Mas ya. Habis ini mau lari lagi ya Iya, Mas iya. ya. Oke. Dan masih bisa sekolah PPDS Yes. gitu kan, OTW menjadi spesialis. Pas Jadi, oh iya, pas itu kan tahun ketiga PhD Iya. di Jepang. Itu saya juga alhamdulillah ya somehow lancar lah ya. Padahal saya nginep 3 bulan ya. 3 bulan saya skip itu. Profesor saya juga nggak usah cuti gitu, nggak usah cuti, tetap aja bawa. Bahkan orang Jepang rada aneh ya, saya dibawain laptop untuk ngerjain. berarti udah Untuk life nulis. as usual Ah, aja, iya, business iya, as iya, usual iya. aja. Itu ya. somehow Oke. justru memposisikan Terapi, saya, Heeh. oke, saya ini biasa aja Oke, sebenarnya kanker. iya, Ya udah iya. tetap bisa ngerjain dan tetap bisa lulus tepat waktu. Disertasinya lancar, semuanya lancar gitu, relatif lancar. Biasa. Berarti persepsi ini memang harus diubah ya dari Iya. semua layer, nggak Iya, cuma iya. dari vaskes tapi juga dari lingkungan terdekat, dari keluarga, Iya. dari sekolah juga. Nah, salah satunya mungkin tadi ya stigma bahwa kanker ini sama dengan vonis gitu, vonis Iya. untuk istilahnya waktu udah tinggal dikit lagi gitu. Apakah itu mungkin salah satu alasan orang tuh datang udah benjolannya udah besar sekali gitu, Bu? Atau mungkin apakah ada faktor-faktor lain yang mungkin membuat mereka menunda untuk ke vaskes gitu? Ya memang salah satu ya banyak faktor ya. Iya. Ada alasan finansial ya, Oh ya. ada alasan takut ya, karena nanti kalau dioperasi kambuh lagi, operasi nanti jadi mati Jadi atau mereka mikirnya udah sampai jauh betul, justru. betul, ya. Bahwa kalau kami itu sangat luar biasa. Kami sih berharap orang-orang itu mempunyai sifat atau mempunyai karakter kayak dokter Kamil. Ya, Eh, luar biasa. luar biasa, luar biasa. Kami aja tidak semua orang akan seperti itu. Balik lagi karena ada orang yang kalau dokter Kamil nggak suka dikasihanin, tapi kita punya loh pasien yang dia merasa aku ini harus dibantu. Jadi kalau saya sih sendiri bilang, misalkan katakanlah habis operasi karena kita memang misalkan melakukan membersihkan kelenjar getah bening di daerah ketiak, otomatis gerakan di ketiak itu awalnya pasca bedah hari pertama kedua itu masih sakit lah ya. Terus kemudian pulang kita sudah suruh latihan. Nanti kalau pakai bra pakai sendiri. Kadang-kadang si suami atau anak gitu kasihan sama ibunya dibantu pasang bra. Justru dengan gerakan pasang bra itu adalah bentuk gerakan fisioterapi juga gitu. Kalau semuanya dibantu dianggap sakit, akhirnya membuat seseorang itu menjadi tidak berdaya gitu. Padahal sebenarnya kita tuh ingin mengembalikan orang itu kepada fungsinya dia seperti semula. Saya punya loh pasien 1 minggu habis operasi pengangkatan payudara, dia sebagai jaksa, dia udah mimpin sidang pakai baju toga dengan masih ada drain. Gitu. Kan nggak ada yang tahu kalau dia pakai. Iya, Jadi iya. artinya apa? Semangat itu yang sebenarnya kita butuhkan. Tetapi balik lagi kembali ke karakter Betul. orang. Iya. Kalau Mas Kamil ini saya luar biasa dan tidak semua orang seperti itu. Makanya saya tuh salut banget. Saya tuh sebenarnya kenal beliau itu justru dari Iya, IG gitu. dari IG-nya ya. Waduh, saya bilang gitu. Wah, yang mana ya orangnya? Biar kita satu rumah Yang sakit bisa ya. ketemu nih di round Iya, ini, iya, di episode iya. round kali Benar-benar. ini. Tapi saya luar biasa. Saya salut banget. Jadi selain karena kadang ada yang udah overthinking parah nih, udah sampai mikir kemana-mana, ada juga tapi yang kurang, malah justru karena pengetahuannya yang kurang Ya, gitu ya Bu. jadi faktor finansial, pengetahuan, kemudian culture juga. Oh ya. Jadi contoh lah, ini nggak ya culture juga ya. Kalau payudara mungkin masih tapi kalau misalkan kita punya tumor ganas jaringan lunak di kaki gitu ya, yang mau nggak mau harus diamputasi. Iya. Orang itu lebih baik nggak dipotong Oh. daripada dipotong. Mungkin kadang-kadang ya kalau kita lahir lengkap, kalau kita pulang lengkap, ya kan maunya gitu. Tapi kalau memang misalkan itu adalah pengobatan yang terbaik, ya kalau misalkan dokter Kamil, Mas Kamil ini nggak punya pikiran seperti itu. Aduh, aku kok yang ini, kalau saya begini tuh bagaimana nanti? Ya iya udah, karena pengobatannya luar biasa.
Beliaunya sendiri juga luar biasa, supporting sistemnya juga oke. Ya, Jadilah kadang Mas Kamil yang bisa kita lihat iya, sekarang betul, gitu loh. betul. Iya, Dan itu kadang sesuatu yang nggak ada di culture beberapa orang gitu iya ya, Mas. benar, Mending kakinya disimpan gitu walau betul, sampai istilahnya aduh membusuk, mohon maaf betul, membusuk betul, kayak gitu. iya. Tapi sebenarnya ini perannya siapa sih Bu, Ya, ya. menurut Bu Desak sendiri? Apakah seharusnya ini ya berarti kan puskesmas dong harusnya yang edukasi, atau mungkin harusnya dari masyarakat itu sendiri, atau mungkin harusnya dari sekolah-sekolah, atau perannya siapa untuk mengedukasi gitu? Sebenarnya peran kita semua ya. Peran Jadi kita kita semua, oke. nggak jangan semua kesehatan tuh disandarkan semua kepada tenaga medis ya. Ada hal-hal tertentu yang bisa kita share, khususnya bidang-bidang promotif preventif Oke. ya. Kalau memang sudah sakit ya memang larinya juga harus ke medis kan ya. Tapi kalau untuk yang lainnya semua punya peran gitu. Jadi artinya bagaimana sebenarnya stigma-stigma, jadi mitos di masyarakat itu yang harusnya pelan-pelan kita kupas. Jadi katakanlah dulu tuh yang namanya dukun bayi kan masih banyak. Ya, Sebenarnya mungkin saya berpikir juga ya, kenapa orang bisa percaya sama pengobatan alternatif? Mungkin yang nah, bisa kita petik adalah komunikasinya mereka bagaimana ya, kepada pasien. betul, betul. Kadang-kadang ya kita nggak akan menutup mata bahwa memang ada kadang-kadang ini kok nggak dioperasi harus mati. Ah, Nah, ya itu yang Ya, mestinya coba mungkin ada hal-hal tertentu, bukan mungkin, saya rasa ada hal-hal tertentu yang bisa kita pelajari oke. dan kita gandeng, kita ambil hal-hal positif dari mereka, Ya, itu kemudian kita terapkan dengan pengobatan medis, hasilnya pasti saya rasa dahsyat sih ya. betul. Jadi mungkin kita semua memiliki peran, lebih harus sadar peran kita Betul, masing-masing. iya. Oke. Dan apakah, jadi menurut Bu Desak, apakah kita ini semua, oke, tadi kalau tentang nakes sudah disebutkan Bu Desak, tapi mungkin yang peran lain gitu, apakah semua sudah memainkan peran dengan baik atau bagaimana? Ada yang bisa diperbaiki mungkin? Mungkin ya sebenarnya bisa saja kita menggandeng dinas pendidikan ya. Dinas pendidikan, oke. Kemudian dinas pendidikan dalam hal ini mungkin itu dimasukkan dalam kurikulum kayak ekstrakurikuler, bagaimana cara mengolah makanan yang sehat itu kayak Oh apa gitu iya, ya. betul. Kemudian perilaku hidup sehat itu seperti apa gitu ya. Karena kan ada juga kanker yang bisa berasal dari infeksi kronis gitu Oh ya. iya. Jadi ya itu dah, cuci tangan. Germas itu kan bagus banget ya, cuci tangan. Kayak COVID ini banyak hal loh yang kita bisa pelajari dari Iya, COVID ya. betul. Jadi hal-hal yang mungkin tidak kita pikirkan ya, yang namanya telemedicine dan lain sebagainya, ternyata bisa gitu. Terus kemudian dinas sosial mungkin ya, selain itu juga yang lainnya Banyak. departemen agama Banyak mungkin. aspek yang bisa dimulai Bisa. dari dini ya, Betul, malah betul, justru iya. makanya dinas pendidikan harus holistik lah Betul, betul, istilahnya. betul ya. Oke, lalu tadi sempat disebutkan mungkin faktor finansial yang menghambat orang-orang. Tapi karena setahu saya kan bukannya sudah di cover ya dengan BPJS Bu, atau Iya. mungkin ada spending lain yang akhirnya menjadi bahan pertimbangan. Baik, sebagian besar sih pengobatan kanker itu ya alhamdulillah puji Tuhan sudah ditanggung, sebagian besar bisa ditanggung dengan sistem National Health Insurance kita ya. Oke. Cuman kan kadang-kadang yang ditanggung kan yang sakit. Lah Oke. dia itu kan ngajak keluarga gitu lah. Keluarganya itu bagaimana, biaya hidupnya dan lain sebagainya. Itu yang mungkin perlu difikirkan. Kalau misalkan memang transportasi, misalkan kemoterapi dari kota A ke kota sini, ya kalau dia orangnya muda mungkin kita orangnya struggle gitu, berani saya sendiri. Tapi kalau misalkan orang yang sudah berusia, yang kurang melek teknologi, aduh sampai di kota saya harus bagaimana gitu ya. Betul, Tentu betul. kita bisa membayangkan mereka salah-salah, malah mereka nggak mau berobat. Alasannya kadang-kadang seperti itu. Iya. Saya harus menyiapkan keluarga, Penginapan gitu dan ya, lain oke. sebagainya. Untungnya beberapa LSM, ya saya juga nyebut juga ya, kita Iya. Yayasan Kanker Indonesia kita itu juga punya rumah singgah. Oh, Jadi itu adalah dengan biaya yang sangat murah, itu bisa kita memakai fasilitas di sana, pasien-pasien untuk yang sana, dan kita disiapin transportasi kan dari rumah singgah ke tempat pelayanan kesehatan kita seperti itu. berarti sudah, meskipun banyak faktor yang mungkin menghambat ke
ke Vaskes nih dari sisi finansial, tapi sudah banyak sebenarnya gerakan dari masyarakat Betul. untuk membantu pasien. Betul. Jadi tidak perlu takut lagi ya teman-teman. Ya. Contohnya tadi Yayasan Kanker Indonesia dengan rumah singgahnya dan juga banyak yayasan-yayasan lain. Salah satunya Mas to Share juga ya termasuk ya. Di Mas? YKI nyumbang satu kamar, Iya, Oh. iya, satu iya. kamar gitu. rumah singgah ada. Dari Mas to Share Iya, menyumbang. 2019 Oke, keren banget. Kalau dari Mas to Share sendiri mungkin ada gerakan-gerakan baru lain atau kampanye baru lain gitu? Ya, mungkin balik lagi kita nyadarin ya bahwa ada problem yang beda lagi di Indonesia, terutama negara berkembang, dan di negara berkembang lain juga ada gitu, ada ketimpangan Ya, infrastruktur sehingga betul. orang yang jauh dari Surabaya harus jauh ke Surabaya gitu, karena aksesnya ada tapi nggak ada di kotanya kan. Dan kanker itu kan nggak milih kota kan ya. Iya, Iya, betul. nggak milih kota. Jadi orang yang kotanya nggak ada dokternya, nggak ada fasilitas radioterapi atau apa, ya harus ke sini gitu. Makanya tadi apa, BPJS itu ya, dan sama seperti insuran kesehatan di tempat-tempat lain kan ya pengobatannya Iya. kan. Tapi support sistem yang transportasi, akomodasi kan nggak disupport lah ya. Betul, Iya. iya. Ya, Out of pocket spendings-nya. ya out itu of pocket lobangnya di spending. situ Iya. tuh, lobang dari mungkin pemerintah next time mungkin lebih bisa mikirin, karena rumah singgah yang disupport pemerintah hampir nggak ada. Terbatas, ya. Hampir iya, nggak iya. ada Hampir justru. nggak ada. Iya. Justru malah Saya udah bantuannya nulis juga dari gerakan gitu. dari Yes, masyarakat-masyarakat ya ini ya. LSM, Oke, yayasan LSM ini itu ya. gerakin, dan Mas to Share. Saya juga nyadarnya setelah bikin itu gitu, setelah bikin Mas to Share bahwa oh ternyata di lapangan kayak gitu tuh gitu. Segitu banyak lobangnya Kompleks, yang ya. kompleks Betul, banget ya. dan nggak signifikan. Saya juga nggak bakal signifikan kalau kan resource saya kecil juga kan ya untuk masuk semua saya tolong kan Iya. enggak. Jadi yang kami bisa kasih adalah bahwa semua harus paham bahwa kanker ini kompleks, bukan cuma kesehatan. Bahkan kalau saya dramanya adalah ini soal kemanusiaan gitu kan. Kanker itu bukan kesehatan aja, karena yang akan berkonflik itu bukan pasiennya aja, tapi keluarganya, Keluarga. sahabat. Betul. Kan sahabat kita kalau kena kanker deh, coba apa, Iya. kita nggak tahu kan kudu ngapain gitu, kudu Iya, respon betul, apa. betul. Itu saya sering banget ditanya, Iya, iya. Mas Kamil ini kudu apa ya saya gitu. Saya selalu bilang kudu ditemenin aja udah. Iya, iya. Ditemeninnya biasa aja, jangan Dianggap- nangis depan Iya, dia, iya, jangan iya. itu. Support system tuh artinya kayak gitu, jangan hilang. Iya, iya. Ya kan kalau bingung ngilang kan Iya, gitu. iya, iya. Kalau dia udah sembuh baru kita datang Iya, lagi iya, iya. gitu. Karena kadang juga bingung juga mau Bingung, menanggapi, iya. Saya apalagi tuh nggak banyak ada. stigma juga kan Yes, terhadap yes. pasien kanker itu. Ya, Gitu. dan ekspresi kasihan itu betul kayak Mas Kamil tadi bilang tidak senang, tidak ingin dikasihani Oh, gitu loh. iya, Jadi iya. itu justru membuat kita tuh fight. Jadi kita kalau merasa kita masih dibutuhkan, mau dibutuhkan oleh keluarga, oleh komunitas, itu membuat kita semangat. Makanya kalau kadang-kadang komunitas itu sangat penting. Pentingnya Iya, komunitas. bener-bener Betul, betul. harus dihadapin bareng. Jadi Mm-mm. 2 tahun kemarin berturut-turut saya sama CISC kerjasama. Saya nyebut Iya. ini lagi nggak Nggak apa-apa apa-apa, ya. nggak Counseling apa-apa. Population Center itu komunitas yang dibikin sama masyarakat. Pusatnya memang banyak di Jakarta ya. Itu tuh bikin WA group, itu hampir semua kota ada. Saya tuh jadi saya sering hubungin, ada yang kanker ini nih di kota, misalnya di kota Cirebon gitu. Iya. Ada ternyata. Oh, Jadi iya. Ada dilempar situ komunitasnya. grup WA-nya ini gitu. Jadi paling sering payudara, dan komunitasnya sampai bener-bener ini loh. Iya, iya, iya. Sama dokter Deket banget. Bu Desak tahu lah, deket banget, sampai bener berlanjut gitu, Iya. dan sangat peduli sama yang baru datang gitu. Oh Betul, gitu. iya. Berarti itulah pentingnya komunitas. Dan juga ada, ya. dan itu harus di ada ya. approach lah. Jadi kalau ini ya, misalnya yang pendengar ini Iya. punya temen-temen, punya ini ya, Keluarga. keluarga atau dirinya Iya. sendiri kanker itu, jangan hadapin sendiri Iya, gitu. benar. Hadapinnya bareng-bareng aja. Iya. Semua kalau perlu dikasih tahu dari awal, ya masing-masing ya itu ya. Tapi Iya. dihadapinnya bareng gitu. Jangan sendirian ini, Iya. jangan takut nyusahin gitu. Oke, Kadang-kadang iya, iya. ada kan kayak gitu. Betul, betul. Pentingnya support system. Oke. Iya. Nah, kembali tadi ke Mas to Share tadi, Iya. mungkin ada kegiatan terbaru apa ini, Mas? Oh, iya. Bisa di-sharingkan mungkin. Jadi tiap tahun saya ngadain kegiatan, Ya. dan biasanya ada galang dananya. Oke. Tahun ini saya dari Agustus kemarin sampai Desember itu ada galang dana dengan saya dan teman saya, ada yang lari. Jadi saya
maraton bulan depan ya. Maraton. Iya. Maraton lagi nih, Mas. Iya. Oke. Ya cuma bisa gitu kan. 42 Terlalu kilo. banyak lari. Iya, lari workout itu dengan galang dana. Nanti linknya di sini. Mungkin bisa diedit. Enggak bisa ya. Enggak, nanti Itu- kita take note, kita post aja nanti. Oke, ada linknya, tinggal tinggal donasi Klik. berapa aja. Dan kebetulan tahun ini saya kerjasama dengan Pita Kuning. Oke. Pita Kuning itu adalah yayasan kanker anak Oke, di Indonesia yang bergeraknya di support system juga. Jadi dia itu istilahnya anak asuh. Oh, anak. Anak asuh Pita Kuning yang sebagian paliatif, sebagian itu disupport keluarganya. Ya. Jadi lucu ya, ada trivial fact-nya adalah anak dengan kanker itu orang tuanya ternyata banyak banget yang cerai gitu. Cerai karena ngurusin anaknya Betul. yang kanker itu kompleks kan. Kompleks Jadi sekali. terus ada yang putus sekolah Mhm. karena ada beberapa sekolah yang bahkan ada yang nggak nerima gitu. Iya, iya. Itu Oh, itu ini aneh, banget sih. Cuma Kompleks ternyata ya, iya, di masyarakat nyata. itu kanker itu ya di anak ya itu Iya. dianggap anaknya harus Kekurangan. dijauhin. Oke, dijauhin malah. Jauhin nular atau enggak, padahal kan gitu. enggak kan. Oh Ya, gitu ya. itu Itu juga kenyataan pertanyaan gitu. ya sering ditanyakan, kalau nanti di kemo nular nggak? Kan saya punya cucu Iya, atau iya. punya anak gitu. Sekali lagi masalah tentang awareness dan Yes. edukasi. Itu yang harus diobrolin menurut saya, Iya. diobrolin, dipopkan ya di masyarakat bahwa kita nggak bisa ngindar gitu. Ya. Kalau kanker itu ya prevent bisa banget ya, Ya. tapi mungkin kita sendiri akan kena ini Ada ya. hal yang di luar kendali kita Iya. gitu. Bahkan kita sendiri yang dengan sehat Iya. apapun bisa aja kena giliran Betul, gitu. iya. Nggak bisa ngindar banget. Tapi saya sendiri ya saya membuktikan sendiri, mungkin perlu dibuktikan banget dengan ilmiah ya bahwa gaya hidup yang aktif, gaya hidup yang saya nggak pernah ngerokok dari ya kayak gitu. Saya mencoba jaga, kena gini pulihnya cepet juga ternyata gitu. Menurut saya ngaruh dengan kebiasaan saya olahraga macam-macam, pulihnya juga cepet dan itu saya contohkan sekarang. Berarti intinya kita tetap harus berusaha lah. Yes, Ya, yes, kita yes, tetap harus kembali ke kampanyenya tadi, berarti nanti bisa didonasi lewat link yang Ayo Bantu ya. Ayo bantu Mas to share. Oke, berarti mungkin ada pesan penutup dari Bu Desak untuk yang ingin disampaikan nih ke masyarakat awam. Jadi gini, kanker itu bisa sembuh asal ditemukan dalam stadium dini. Pengobatan kanker itu juga, bahkan sekarang dengan pengobatan yang sudah luar biasa, kita sudah bisa membuktikan, Mas Kamil, oke kan? Ya, jadi pengobatan yang sekarang itu sudah luar biasa. Jadi mari kita sama-sama. Kalau untuk payudara, tagline-nya gampang aja, 10 menit tiap bulan bisa menyelamatkan Anda dari kanker. Artinya apa? Kita melakukan sarari tiap bulan gitu ya. Kemudian hoax itu banyak banget di masyarakat. Jadi hati-hati dengan membaca media sosial. Tidak semuanya benar ya. Jadi pilihlah media sosial. Jadi itu sekarang juga terkait sama literasi kan. Jadi literasi kita juga jangan cuma baca judul langsung kita udah mutusin mengambil kesimpulan ya. Jadi dengan kita mencari sumber informasi yang benar, kita harapkan sih pasien-pasien itu akan kita obatin dengan benar gitu ya. Jadi bisa disembuhkan, pengobatannya juga sekarang sudah luar biasa, support system itu sangat dipentingkan gitu ya untuk semua kanker. Saya rasa harus seperti itu aja. Baik, terima kasih Bu Desak. Terus lalu dari Mas Kamil, pesan penutup mungkin? Iya. Ya promo tadi ya. Promosi tadi. dikit, Terus saya ya. juga udah ada buku tentang cerita saya, tapi ternyata itu curhatan saya sih soal kanker, soal kondisi kanker, soal lari, soal macam-macam di Mas to Share, ada di e-commerce. Oke. Iya. Judulnya Apa judulnya? Mas to Share. Oh, Mas to Share. Oke. Terus ada satu lagi soal kanker tadi ya, Ya. melanjutkan dari Dokter Desak tadi. Memang secara utopianya ya, idealnya tuh emang bisa banget, tapi memang harus effort. Gitu ya. Effort dan dukungannya emang bukan dari diri sendiri ya. Komunitas Dan ya. Komunitas. Jadi ya kalau misalnya ada temen atau ini, carilah
tempat yang benar gitu. Dan literasi tadi ya, Mhm. Google itu kadang bisa Pisau bermata dua. pisau bermata dua. Kalau Betul. sakit kepala di Google keluarnya kanker, ya. Ya. Padahal Betul. pusing cuma pusing doang Pusing gitu. doang, Kanker kanker tua ya otak. pusing juga ya. Iya. Ya itu dia. Jadi memang harus literasinya harus di Seleksi. diseleksi. Dan kalau punya ada dokter, ada medis, itu pilihan pertama aja lah ya. Oh, ya, Secara medis, Betul. toh sekarang kan bisa kan semua masyarakat mau pakai asuransi mau pakai enggak kan bisa akses ke ahlinya. Itu bisa lah dipakai dan ya itulah Oke. hadapi coping with cancer gitu. Jangan Ya. takut, jangan dibuat gelap banget gitu. Dihadapin. Ya. Oke teman-teman, jadi kita udah bicara banyak banget ya. Ini tadi ada kita mempelajari tentang faktor yang meningkatkan kanker. Ada yang di luar kendali kita, tapi ada juga yang bisa kita lakukan untuk lebih waspada nih terhadap kanker payudara. Contohnya tadi yang sering disebutkan, rajin-rajin memeriksa payudara. Nah, kalau emang ditemukan sesuatu benjolan, sesuatu yang aneh, jangan ragu untuk ke fasilitas kesehatan teman-teman. Dan sebelum keluhan semakin berprogres, dan kita juga semua kita ini mempunyai peran ya, kita memiliki peran untuk mengurangi burden dari penyakit kanker payudara itu sendiri. Entah itu dengan mengingatkan teman, kita bisa memberi edukasi nih, kan teman-teman sudah mendengarkan podcast ini salah satu bentuk upaya kita untuk lebih aware, atau juga memberitahu keluarga. Bisa juga kita membantu mereka, mendukung mereka secara emosional, atau bahkan juga secara finansial, mendukung komunitas dan yayasan yang terpercaya. Jadi intinya we show that we care and we become more aware gitu. Terima kasih banyak Bu Desak dan Mas Terima Kamil, kasih. ini Sama-sama. orang-orang keren banget ya yang di bidang kanker yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir bercengkrama bersama kami di tengah-tengah FK UNER ini. Latarnya dari sore sudah berubah menjadi malam. Dan terima kasih juga kepada seluruh sivitas FK UNER yang menyediakan kami tempat untuk berkarya. Nah, selain kanker payudara, round ini juga membahas isu-isu kesehatan yang menarik lainnya. Jadi jangan lupa untuk menyimak episode lain dari YouTube-nya American Corner Surabaya. Oke, jadi saya Junjungan, biasa dipanggil Junski, moderator kali ini, pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Mungkin kita semua bisa melambai ke kamera. Terima kasih. Terima kasih.